tambah. Di sini dalam tambah menu kita harus upload foto. Nah, foto di sini kita tidak boleh menggunakan watermark atau ngambil dari orang lain ya. Kalau bisa foto sendiri yang angle-nya itu kurang lebih bisa kelihatan 3D. Jadi tidak satu sisi aja. Video kali ini saya mau membahas tentang aplikasi Gobis dan cara kerjanya. Apa sih aplikasi Gobis? Aplikasi Gobis sama saja seperti kita buka lapak, toko, atau resto di tempatnya Gojek. Yuk kita lihat apa aja sih yang ada di aplikasi Gobis. Di layar utama kita akan melihat pesanan dalam proses. Jika belum ada orderan akan terlihat seperti ini, dan jika ada orderan maka akan muncul pesanan dan siapa yang mesan. Kita geser sebelah kanan, ada list orderan yang sudah selesai. Kalau kita geser lagi, di situ ada list orderan yang batal. Dalam kasus ini ada dua pihak yang bisa membatalkan pesanan, yaitu pihak dari driver dan pihak konsumen. Maka dari itu, jika ada orderan atau pesanan, jangan langsung dibuatkan atau disiapkan menunya ya sebelum driver datang atau konfirmasi terlebih dahulu. Yang kedua, kita sekarang lihat di layar transaksi. Dalam layar transaksi ini, kita bisa melihat transaksi atau penjualan. Di pojok kanan atas, kalau kita klik, akan keluar layar seperti ini. Kita bisa melihat transaksi di periode yang kita inginkan. Nah, misalnya seperti ini, kapan periode transaksinya. Kita bisa melihat periode pada hari ini, kemarin, minggu ini, minggu lalu, bulan ini, bulan lalu, atau pilih periode lain yang kita inginkan. Setelah itu, kita sekarang lihat di layar bayar. Dalam layar bayar ini merupakan tempat pendaftaran QR IS GoPay. Biasanya kalau kita punya toko offline, lebih baik kita daftarkan toko kita di QRIS ini, karena manfaatnya sangat bagus juga untuk penjualan kita, yang memungkinkan konsumen bisa langsung membeli di toko kita menggunakan GoPay tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Berikutnya kita lihat di layar promo. Di posisi paling atas ada rekomendasi promo dari Gojek atau Gobis. Jika kamu tertarik dengan promo tersebut, kamu bisa langsung daftar. Cara daftarnya gampang. Kamu tinggal langsung klik daftar dan kita bisa lihat apa saja syaratnya. Dalam rekomendasi promo kali ini ada diskon ongkir 5.000 dengan minimum pembelian Rp55.000. Pengertian minimum pembelian di sini, pihak konsumen harus membeli Rp55.000 terlebih dahulu di resto kamu supaya bisa mendapatkan diskon ongkir Rp5.000. Dan masa aktifnya promo ini jika kita jadi daftar, masa aktifnya yaitu 14 Juni sampai 20 Juni 2020. Jika kita tertarik dengan promo ini, kita bisa langsung daftar. Maka tanggal 14 Juni akan secara otomatis akan aktif dengan sendirinya. Selain di promo ini, kita bisa membuat promo sendiri sesuai keinginan kita. Di dalam Gobis ada merupakan yang membuat diskon menu. Di dalam diskon menu ini kita bisa memilih paket atau menu apa saja yang akan kita promokan. Sebagai contoh, saya akan membuat promo dalam menu hemat rame-rame. Pertama-tama kita klik menunya, lalu klik lanjut. Nah, setelah itu kita akan masuk ke layar pembuatan promo. Dimaksud di sini harga setelah diskon. Jadi kita masukkan harga penjualan kita setelah diskon.
Sebagai info, untuk harga setelah diskon ini kita minimal memberikan diskon 10% ya teman-teman. Jadi kalau misalnya harganya 60.000, minimal kita menjual dengan harga 54.000. Kalau kurang dari 6.000 rupiah maka tidak akan bisa. Sebagai contohnya, misal kita hanya potongan 5.000 rupiah saja, kurang dari 10%. Jadi kita masukkan harga jualnya 55.000. Kita durasi promo misalnya dari besok tanggal 8 sampai tanggal 9. Ketika disimpan, nah maka akan gagal dibuat. Karena harga setelah diskon tidak bisa lebih dari 54.000. Harus minimal 10%. Jadi kita masukkan 54.000. Kita simpan. Nah, dan promo akan terjadwal. Jadi secara otomatis tanggal 8 Juni promo akan langsung ada. Gimana cara membatalkannya? Nah, kalau misalnya kita tidak jadi atau membatalkannya, kita bisa klik di menu ini. Ada bacaan batalkan, kita tinggal klik aja batalkan, maka ya batal, maka akan hilang dengan sendirinya. Kita balik di layar utama promo. Kita coba yang kita klik yang buat diskon total belanja. Nah, dari total belanja ini, kalau yang tadi itu kan promo untuk menu, hanya untuk satu menu aja. Tapi kalau untuk promo pembelian ini, jadi konsumen minimal harus beli minimal 30.000, 40.000 atau 50.000 bisa mendapatkan diskon dari kita. Nah, diskonnya ini sama, minimal 10% dari harga minimum pembelian yang kita tawarkan. Misalnya 40.000, jadi minimal diskon yang kita kasih minimal 4.000 rupiah, bisa lebih. Terus klik durasinya tanggal 8 misalnya sampai tanggal 9. Nominal diskonnya kita pilih 4.000. Simpan dan buat diskon. Nah, setelah disimpan maka akan terjadwal. Jadi otomatis besok akan ada promo yang kita buat tadi. Kalau misalnya membatalkannya, kita tinggal klik batalkan, ya batal. Nah, maka akan hilang dengan sendirinya. Begitu pula dengan yang buat diskon ongkir. Buat diskon ongkir ini sama dengan minimum pembelian berikut. Nominal diskon ongkir juga sebesar minimal 10%. Sebenarnya sama aja seperti potongan pada buat diskon total belanja. Nah, untuk perhitungan ongkir ini atau diskon ongkir atau diskon lain-lainnya itu sama aja, potongan dari Gojeknya untuk kita sebanyak 20% ya. Jadi misal kita kan tadi dengan harga jual 60.000, kita kasih potongan 6.000 rupiah. Dengan harga jual 54.000, tetap potongannya 20% untuk di pihak Gobis atau Gojek. Yang terakhir, kita lihat di layar lainnya. Di jendela ini kita bisa lihat pencairan, menu, stok habis, outlet saya, dan bantuan. Dalam pencairan ini merupakan riwayat dari pencairan penjualan resto kita di hari sebelumnya atau kemarin. Ini hanya info ya. Riwayat yang ada yaitu pencairan di hari sebelumnya. Misal, kita penjualan di hari Senin akan dicairkan di hari Selasa. Di hari Selasa akan dicairkan di hari Rabu. Dan begitu seterusnya, kecuali di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu akan digabung dan dicairkan pada hari Senin. Pada layar menu, nah dalam jendela menu ini kita bisa membuat menu baru dan menonaktifkan menu yang habis dan sudah tidak ada lagi. Di layar utama dalam jendela menu, kita bisa lihat kategori menu apa saja yang aktif. Kalau digeser ke kanan, kita bisa lihat kategori menu kita yang tidak aktif, habis, atau sudah tidak ada lagi. Balik lagi ya. Nah, gimana caranya kita bisa menambah atau membuat menu baru?
Yang pertama, kita klik tambah. Kita tulis nama. Dalam layar ini kita tulis tambah kategori dulu. Sebagai informasi, maksudnya dari kategori di sini sama saja seperti folder di dalam PC atau komputer, biar gampang atau rapi. Seperti contoh, semua menu Rotbak Mix dalam folder Rotbak Mix, dan di dalam folder minuman isinya hanya menu minuman semua. Misal kita mau buat kategori minuman, kita tinggal tulis minuman, diaktifkan di GoFood, lalu simpan. Setelah disimpan, maka di layar utama menu yang tadi akan keluar minuman. Kalau kita menambah menu dalam minuman tersebut, kita tinggal klik minumannya. Setelah minuman diklik seperti ini, kita bisa tambah menu-menu yang mau kita buat, seperti es coklat, es cappuccino, dan yang lainnya. Kita bisa tambah. Di sini dalam tambah menu, kita harus upload foto. Nah, foto di sini kita tidak boleh menggunakan watermark atau ngambil dari orang lain ya. Kalau bisa foto sendiri yang angle-nya itu kurang lebih bisa kelihatan 3D. Jadi tidak satu sisi aja. Di sini tinggal klik nama. Misalnya minuman coklat, deskripsinya minuman coklat yang manis, enak, dan gemesin, dan apalah yang membuat orang tertarik. Di sini ada detail harga. Nah, di sini sebagai info aja, detail harga di sini ini udah termasuk pajak atau potongan dari 20% untuk Gobis atau Gojek ya. Kalau misalnya teman-teman itu jual di toko offline-nya harga minumannya 5.000, sebaiknya kalau masuk ke sini dinaikin harganya sekitar 20%. Misal, kalau kita masukin di sini 6.000, maka potongan 20%-nya untuk Gojek atau Gobis itu sebanyak 20%. Jadi sekitar 1.200. Maka pendapatan kita itu hanya 4.800. Setelah dipotong untuk Gojek dan Gobis ya, setelah dengan harga jual Rp6.000. Setelah kita masukkan di situ, kita aktifkan di GoFood. Kalau misalnya ini merupakan menu andalan atau menu yang fast moving, bisa diklik rekomendasinya. Jadi dia ada di posisi menu teratas di layar Gojeknya customer. Setelah oke, tekan simpan. Nah, setelah simpan akan keluarlah menu-menu berikut ini. Nah, sebagai contohnya saya lihat yang di Rotbak Mix. Nah, setelah selesai semua, kita bisa lihat. Nah, yang ini yang di tanda merah, tanda biru merupakan Rotbak yang fast moving. Jadi direkomendasikan oleh kami supaya berada tetap di atas, supaya pelanggan bisa langsung memilih menu yang direkomendasikan. Nah, kalau diklik urutkan, kita bisa, nah dalam menu bisa dipindah. Jadi misal yang nomor 1 bisa dipindah ke nomor 3 dan seterusnya. Nah, setelah kita balik ke menu, setelah kita bisa membuat menu baru dan menonaktifkan menu yang sudah tidak ada, kita kembali ke layar outlet saya. Nah, di layar outlet saya ini ada tombol restoran. Ini karena sekarang sedang tutup. Jadi kalau kita ingin membuka restoran, kita tinggal klik aja. Nah, maka restoran sudah buka. Kalau misalnya tutup, tinggal di klik juga jadi tutup. Oke, di sini ada informasi tentang kontak kita, alamat, rekening, dan fitur Gobis. Fitur Gobis sudah aktif.
Untuk kontak, alamat, dan nomor rekening kita tidak bisa mengubah sendiri ya teman. Jadi kita harus telepon ke CS-nya Gobis atau Gojek untuk mengubah kontak, alamat, dan rekening. Kalau untuk profil restoran kita bisa mengubah sendiri. Di sini banner restoran. Jadi setiap customer melihat di aplikasi Gojeknya, ketika melihat resto kita, maka banner yang terlihat itu banner restoran yang gambar berikut. Nih, ini ada ketentuan uploadnya. Jadi harus foto makanan tanpa watermark. Jangan cuma upload logo restoran aja. Jika foto yang diupload tidak sesuai, maka tim Gobis berhak menggantinya. Di bawahnya ada kategori makanan. Nah, maksud dari kategori makanan ini, karena saya ini roti bakar, jadi kategori makanannya yaitu jajanan, martabak, dan roti. Sebenarnya bisa bermacam-macam. Jika teman ada yang misal mie ayam, maka bisa diganti dengan bakmi atau cepat saji atau jajanan. Jika mau diganti dengan kategorinya, diganti makanan berat seperti nasi ayam atau nasi bebek, bisa diganti dengan aneka nasi, ayam bebek ya, atau makanan lainnya. Setelah oke, tinggal diklik simpan. Ini maksimal 3 kategori ya teman, jadi nggak bisa lebih dari itu. Setelah masuk tadi ke outlet saya, ini tinggal bantuan. Nah, ini di pusat bantuan ini masalah-masalah yang sering terjadi dari mana kita ngelola resto kita di aplikasi Gobis ini. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan atau pengaduan atau kita mau telepon CS ada di sini semua. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang Gobis kali ini. Jika teman-teman ada yang kurang paham atau belum mengerti, kurang jelas penjelasannya, bisa langsung komen aja. Insya Allah saya akan ngejelasin apa yang teman-teman belum mengerti atau belum paham tentang Gobis